Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Nama Maria Magdalena S. Nomor induk mahasiswa 201217889. Saya ingin memaparkan makalah tugas akhir semester dari dosen pengampu Bapak Roni Sulistianto, Luhukai, SH.MH, dengan judul Problematika Penghapusan Izin Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bicara tentang problematika penghapusan izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya dikritik secara formil karena proses pembahasannya yang dinilai minim partisipasi publik dan terburu-buru. Secara material, Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai tidak berpihak kepada pekerja dan lingkungan demi mendatangkan investor. Sejumlah pasal di sektor ketenagakerjaan dan lingkungan banyak disorot elemen buruh, koalisi masyarakat, aktivis lingkungan, sampai akademis dan pakar. Mereka menilai pasal tersebut punya indikasi merugikan. Sejak awal, berbagai kalangan di negeri ini mengkritik rencana Undang-Undang Cipta Kerja yang dibahas dari awal diam-diam dan dinilai condong memberikan karpet merah kepada investor dengan abai lingkungan dan ancaman makin menyulitkan hidup rakyat. Akan tetapi pada tanggal 5 Oktober yang lalu, rencana Undang-Undang Cipta Kerja ketuk palu. Pengesahan ini menuai reaksi keras warga. Protes terjadi di dunia maya maupun aksi lapangan di berbagai daerah. Tagar tolak Omnibus Law, mosi tak percaya, nurani dan akal sehat telah wafat. Begitulah antara lain poster dan ucapan yang memenuhi laman sosial media pasca ketuk palu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, biasa disebut Omnibus Law. Pada Senin 5 Oktober 2020, aksi massa protes pengesahan rencana Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di berbagai daerah. Rencana undang-undang final berisi dokumen setebal 905 halaman yang menyederhanakan 76 undang-undang dengan 11 klaster. Sejak awal, berbagai kalangan di negeri ini mengkritik rencana undang-undang yang dibahas dari awal secara diam-diam dan dinilai condong memberikan karpet merah kepada investor yang antara lain mengancam lingkungan dan berpotensi makin menyulitkan hidup rakyat. Renaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law, (ICEL), menilai regulasi ini memiliki kesalahan pendekatan dan metodologi yang tak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penyusunan dinilai sudah pasti belum teruji, menyebabkan regulasi ini sangat rumit dibaca oleh masyarakat dan menimbulkan kesalahan dalam membaca. Kondisi ini tercermin pada pasal dan materi yang seharusnya sudah dihapus namun tak dihapus tuntas. Secara teoritis, di Indonesia tidak memiliki Omnibus Law. Secara praktik sebelumnya belum ada. Secara regulasi yuridis juga belum punya. Kalau dipaksakan pasti akan membingungkan dan menjadi problematika bagi rakyat. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa saja batal melalui proses gugatan uji materi di MK. Proses ini penting untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi melihat penyusunan sebuah regulasi yang sejak awal tidak dikenal atau tidak diikuti atau bertentangan dengan undang-undang yang ada dan berdampak bagi publik. Perubahan fundamental dalam undang-undang ini adalah kontrol dari perizinan berusaha lebih kuat dalam mengawasi aspek-aspek instrumen lingkungan. Sebelum ini, izin lingkungan yang mengontrol izin berusaha.
Secara pengelolaan lingkungan banyak kemungkinan di bypass prosesnya karena mengejar waktu. Antara lain, soal proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL dipercepat dengan menghilangkan partisipasi masyarakat dan menggantikan izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan. Maka pengelolaan lingkungan memiliki 3 hal mendasar dan lazim digunakan, yakni penyediaan akses untuk informasi, partisipasi, dan keadilan. Kalau berbicara pada inspektor global, banyak negara yang memiliki safeguard cukup kuat dalam pengelolaan lingkungan dan memuat 3 aspek dasar itu. Tapi kalau lihat di undang-undang ini, ketiganya direduksi, ada yang dihilangkan. Hingga sangat beralasan ketika investor global punya kekhawatiran dalam partisipasi dan informasi dalam AMDAL pun ada yang hilang dan tereduksi, seperti akses menggugat dan mengajukan keberatan. Akses informasi pada penilaian dan penyusunan AMDAL itu menjadi tantangan sendiri. Pasal ini pun menghilangkan Komisi Penilaian AMDAL berganti lembaga uji kelayakan pemerintah pusat. Implikasinya, beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan dan menjatuhkan akses informasi baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah dalam penyusunan AMDAL. Terkait keterlibatan masyarakat, penyusunan dokumen AMDAL dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Regulasi itu membuat sektor bisnis masih akan menghadapi masalah sama, karena di situasi status quo, regulasi ini akan sulit terimplementasi tanpa peraturan pelaksana, semisal soal perizinan berbasis risiko dan peraturan lain terkait. Kalau nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana amanat undang-undang ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-undang ini tidak ada yang signifikan membantu sektor lingkungan dan dalam sektor memudahkan berusaha karena masalah kita adalah birokratisasi dan korupsi. Demikian makalah yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya.